Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Rizma Amalia, dengan NIM 19081069090, serta rekan saya Aura Janatunisa dengan NIM 19081061186, yang akan mempresentasikan materi mengenai struktur dan perkembangan sistem syaraf pada hewan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem saraf pada hewan, sebenarnya sistem saraf ini apa sih? Jadi, sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan tersebut ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera. Pengolah rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Sistem koordinasi ini merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi itu bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan. Setiap rangsangan-rangsangan yang kita terima melalui indera kita akan diolah di otak. Kemudian, otak akan meneruskan rangsangan tersebut ke organ yang bersangkutan. Nah, penyusun sistem saraf ini ada dua. Yang pertama itu ada sel neuron dan yang kedua ada sel glia atau sel pendukung. Nah, neuron ini merupakan unit fungsional sistem saraf yang dikhususkan untuk menghantarkan dan mengirimkan sinyal dalam tubuh dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, bagian-bagian dari sel neuron ini yang pertama itu ada dendrit. Dendrit ini memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls ke badan sel. Lalu yang kedua ada nukleus, kemudian ada akson yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju nukleus. Kemudian ada selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Lalu ada sel Schwann, kemudian ada terminal akson, dan di sini ada nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Berdasarkan ulurannya ini, neuron dibagi menjadi tiga, ada neuron unipolar, kemudian neuron bipolar, serta neuron multipolar. Yang pertama ini adalah neuron unipolar. Neuron unipolar ini hanya memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel. Kemudian ada neuron bipolar. Neuron bipolar ini memiliki dua uluran, yaitu dari akson dan dendrit. Lalu yang ketiga ada neuron multipolar. Neuron multipolar ini memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Berdasarkan fungsinya, neuron ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada neuron sensorik, kemudian ada neuron motorik, lalu yang ketiga ada neuron konektor. Neuron sensorik ini merupakan neuron yang badan selnya bergerombol membentuk ganglia, aksonnya pendek tetapi dendritnya panjang. Neuron sensorik ini berhubungan dengan alat indera untuk menerima rangsangan. Lalu yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik ini merupakan neuron yang memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Neuron motorik ini berfungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke otot kelenjar tubuh. Lalu yang ketiga ada neuron konektor. Neuron konektor ini merupakan neuron multipolar yang memiliki dendrit yang pendek tapi berjumlah banyak serta akson ada yang panjang dan ada yang pendek. Neuron ini banyak terdapat di sumsum tulang belakang dan otak yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Kemudian penyusun sistem saraf selanjutnya adalah sel glia atau sel pendukung. Sel glia ini sangat penting bagi integritas struktur sistem saraf dan bagi fungsi normal neuron. Jumlah glia melebihi jumlah neuron, mulai dari 10 kali lipat hingga 50 kali lipat.
Kemudian adalah fungsi dari sistem saraf. Secara umum, sistem saraf ini mempunyai 3 fungsi yang paling tumpang tindih, yaitu input sensoris, integrasi, dan output motoris. Input adalah penghantaran atau konduksi sinyal dari reseptor sensoris, misalnya sel-sel pendeteksi cahaya di mata ke pusat integrasi. Kemudian, integrasi ini adalah proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulasi reseptor sensoris oleh lingkungan, kemudian dihubungkan dengan respon tubuh yang sesuai. Sebagian besar integrasi dilakukan dalam sistem saraf pusat atau central nervous system, yaitu otak dan sumsum tulang belakang pada vertebrata. Lalu yang ketiga, output motoris adalah penghantaran sinyal dari pusat integrasi yaitu SSP ke sel-sel efektor, sel-sel otot atau kelenjar yang mengaktualisasikan respon tubuh terhadap stimulus tersebut. Sinyal tersebut dihantarkan oleh saraf atau nerve. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem saraf pada invertebrata. Tidak semua invertebrata ini memiliki sistem saraf. Hewan yang tergolong protozoa dan porifera ini tidak memiliki sistem saraf. Setiap sel penyusun tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulus yang diterima dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel tubuh lainnya. Hewan bersel satu seperti amuba dan paramecium meskipun tidak mempunyai urat saraf, tapi protoplasmanya dapat melakukan segala kegiatan sebagai makhluk hidup, seperti iritabilitas, bergerak, dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kemudian ada sistem saraf hewan yang bersel satu atau uniseluler. Hewan yang bersel satu ini tidak memiliki sistem saraf, tetapi memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksikan rangsangan. Contohnya ini amuba. Amuba ini belum memiliki sistem saraf, tetapi peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jika terkena rangsangan yang kuat, maka amuba akan bergerak menjauh. Jika rangsangannya lemah, maka amuba akan mendekati. Contoh lainnya ini adalah paramecium. Paramecium memiliki sistem fibril yang peka terhadap suhu dan sinar. Sistem fibril berfungsi untuk mengatur gerakan bulu-bulu getar atau silia. Hewan berambut getar memiliki serabut-serabut saraf yang terakhir pada tumpukan rambut getar. Serabut saraf ini berfungsi sebagai pengantar gerakan silia. Contoh lainnya itu ada Euglena. Euglena ini mempunyai bintik mata berwarna merah yang dapat menerima rangsangan cahaya karena gerakannya selalu menuju arah cahaya. Gerakan ini disebut dengan fototaksis. Kemudian ada sistem saraf pada Cnidaria. Sistem saraf pada Cnidaria ini merupakan yang paling sederhana dibandingkan kelompok hewan tingkat rendah lainnya. Sistem sarafnya ini hanya terdiri atas sel-sel yang memiliki juluran-juluran yang sama panjangnya. Susunan saraf yang demikian ini disebut susunan saraf difusi. Rangsangan di bagian tubuh manapun akan menyebabkan impuls yang menyebabkan seluruh tubuh Cnidaria dapat bergerak. Selanjutnya adalah sistem saraf pada cacing. Yang pertama ini adalah sistem saraf pada Platyhelminthes atau cacing pipih. Sistem saraf pada Platyhelminthes atau cacing pipih ini disebut sebagai sistem saraf tangga tali. Disebut demikian karena bentuknya itu seperti tangga dari tali. Cacing pipih ini memiliki otak yang kecil dan 2 tali saraf yang memanjang di sisi tubuhnya. 2 tali saraf ini tersambung di sepanjang tubuhnya oleh saraf yang mendatar, sehingga bentuknya mirip dengan tangga tali. Selanjutnya adalah sistem saraf pada Nemathelminthes. Sistem saraf Nemathelminthes ini sudah berkembang lebih baik dari sistem saraf Platyhelminthes. Struktur sistem saraf Nemathelminthes ini berupa ganglion cerebral atau 2 kelompok besar dari kumpulan sel saraf dan truncus nervus.
berkas saraf kecil longitudinal yang berjumlah 2-3 buah. Sistem sarafnya ini terdiri atas cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Cincin saraf ini berhubungan dengan saraf anterior dan beberapa saraf posterior. Pada setiap sisi cincin saraf terdapat 6 ganglion saraf. Kemudian ada sistem saraf dari annelida. Sistem saraf annelida ini adalah sistem saraf tangga tali, terdiri atas ganglion otak yang dihubungkan dengan tali-tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Ganglia otak ini terletak di depan faring pada anterior. Susunan sarafnya terdiri atas anterior, dorsal ganglionic mass yang disebut otak atau sebuah benang saraf yang panjang dengan ganglionic swelling dan saraf lateral pada tiap ruasnya. Cincin ganglia dihubungkan oleh tali saraf ventral. Ganglia sama seperti kantong yang merupakan pembesaran dari jaringan saraf yang membentuk otak. Tali saraf ini adalah sel-sel yang memanjang pada tubuh dan mengandung impuls-impuls saraf. Kemudian ada sistem saraf moluska. Sistem saraf moluska ini terdiri dengan 3 pasang ganglia, yaitu cerebral di atas mulut, pedal di bagian kaki, dan visceral di bagian tubuh. Dihubungkan oleh tali saraf penghubung longitudinal dan transversal, serta sel-sel saraf, memiliki organ sensoris untuk sentuhan, rasa, bintik mata atau mata yang kompleks, dan statosit untuk equilibrium. Lalu yang selanjutnya ada sistem saraf pada arthropoda. Yang pertama ini adalah sistem saraf pada myriapoda. Sistem saraf pada myriapoda ini disebut dengan sistem saraf tangga tali, dengan alat penerima rangsang berupa satu pasang mata tunggal dan satu pasang antena sebagai alat peraba. Lalu ada sistem saraf pada insekta. Sistem saraf insekta ini disebut dengan sistem saraf tangga tali dengan alat penerima rangsang berupa mata atau faset, lalu ada antena, kemudian ada alat pembuat suara, misalnya ini pada ortoptera dan hemiptera, dan alat pendengar. Kemudian ada alat yang mengeluarkan sinar, contohnya ini pada kunang-kunang. Lalu ada sistem saraf pada krustase. Sistem saraf pada krustase ini berupa tangga tali. Pada sistem sarafnya terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion dari pasangan-pasangan ganglion keluar saraf yang menuju ke tepi. Lalu ada ganglion kepala atau otak yang terhubung dengan antena sebagai indera peraba, kemudian mata, indera penglihatan, dan statosista sebagai indera keseimbangan, serta mata majemuk atau faset yang bertangkai. Lalu ada sistem saraf pada arachnida. Sistem saraf pada arachnida ini sama, yaitu berupa persatuan-persatuan ganglion yang disebut dengan sistem saraf tangga tali. Yang terakhir ini contohnya ada sistem saraf pada echinodermata. Sistem saraf pada echinodermata ini dikenal dengan saraf plexus. Echinodermata ini tidak mempunyai otak dan hanya mempunyai cincin saraf pusat atau ring nervous serta cabang saraf atau radial nervous yang menyebar pada lengan atau bagian tubuhnya yang simetris radial, tepatnya di bawah kulit mereka. Jadi, ini merupakan cincin saraf atau ring nervous. Kemudian di sini ada cabang saraf atau radial nervous. Sistem syaraf pada vertebrata terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang membentuk sistem syaraf pusat, yang bertanggung jawab atas integrasi informasi. Jaringan kerja syaraf yang membentuk sistem syaraf tepi membawa informasi dari reseptor sensorik sampai ke sistem syaraf pusat dan berbagai organ atau kelenjar target yang secara kolektif disebut efektor. Sistem syaraf pada vertebrata terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem syaraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem syaraf tepi yang terdiri atas sistem syaraf eferen dan sistem syaraf eferen. Sistem syaraf eferen terbagi menjadi sistem syaraf
somatik, dan sistem syaraf otonom. Sedangkan sistem syaraf otonom terdiri atas sistem syaraf simpatetik dan sistem syaraf parasimpatetik. Sistem syaraf pusat merupakan pusat koordinasi yang mengkoordinasi semua informasi syaraf yang keluar dan masuk. Sistem syaraf tepi merupakan sistem syaraf yang terdiri atas serabut-serabut yang keluar dari sistem syaraf pusat. Sistem syaraf ikan terdiri atas sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem syaraf tepi terdiri atas serabut syaraf otak dan serabut syaraf dari sumsum tulang belakang. Otak depan berhubungan dengan syaraf penciuman dan hidung, sedangkan otak tengah berhubungan dengan syaraf penglihatan. Otak pada ikan terdiri dari batang otak, cerebellum atau otak kecil, dan cerebrum atau otak besar. Fungsi dari batang otak yaitu memfasilitasi komunikasi antara otak bagian atas cerebellum dan cerebrum dengan sumsum tulang belakang. Sedangkan otak kecil atau cerebellum berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot ketika berenang. Kemudian fungsi otak besar yaitu untuk menerima elaborasi dan penghantar impuls bau. Ini merupakan sumsum tulang belakang pada ikan. Impuls sensori dari reseptor diantarkan masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju ke efektor. Ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sel-sel saraf mulai berkembang sejak permulaan embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar, ektoderm. Sistem syaraf pada mamalia, bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebellum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak. Cerebellum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah, setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Ini merupakan otak pada sistem syaraf otak pada manusia, dan ini merupakan sistem syaraf pada mamalia hewan. Sistem syaraf aves. Sistem syaraf burung terdiri atas sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepi terdiri atas serabut-serabut syaraf yang berasal dan otak dan serabut-serabut syaraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung lebih banyak sel saraf seperti pada otak besar manusia. Otak tengah burung sebagai pusat syaraf penglihatan berkembang baik dengan membentuk gelembung sehingga indera penglihatan burung berkembang dengan baik. Di permukaan otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak. Sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang berkembang dengan baik. Ini merupakan otak besar pada burung, ini merupakan otak tengah pada burung, dan ini merupakan otak kecil pada burung. Sistem syaraf amfibi. Sistem syaraf pada katak dibedakan menjadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat meliputi otak, ensefalon, dan sumsum tulang belakang medulla spinalis. Sistem syaraf amfibi juga terdiri dari otak,
Pada amfibi, otak tengah sebagai pusat penglihatan berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera penciuman dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendatar yang menuju ke sumsum lanjutan yang tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Otak amfibi mempunyai 5 bagian utama, yaitu lobus olfactorus. Lobus olfactorus bentuk relatif kecil dan merupakan penonjolan dari bagian yang disebut hemispherium cerebri. Kemudian adanya otak besar. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Pada bagian korteks cerebellum terdapat bagian penerima rangsang. Kemudian pada otak besar, pada otak tengah terletak di depan otak kecil. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis. Talamus amfibi terletak di bagian dorsal otak dan merupakan jembatan antara cerebellum dan mesencephalon. Terdapat adanya otak kecil. Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Cerebellum pada amfibi mereduksi karena aktivitas otot relatif berkurang. Sumsum lanjutan berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum lanjutan juga mempengaruhi refleks fisiologi seperti detak jantung dan peleburan pembuluh darah. Dan sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata yang masuk ke dalam kanalis vertebralis. Sistem syaraf pada reptil terdiri atas sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Reptil memiliki otak dengan 2 lobus olfactorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Sistem syaraf pada reptil terdiri dari sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepi berupa sistem syaraf tak sadar dan sadar. Otak yaitu enfalon terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan jembatan farol dan sumsum sambung atau medula oblongata. Otak besar pada reptil sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau terdapat bagian atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Kemudian otak tengah letaknya di depan otak kecil dan jembatan farol. Terdapat talamus dan kelenjar hipofisis. Otak kecil berfungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Jembatan farol berisi serabut syaraf sumsum tulang belakang. Berisi serabut syaraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Sumsum serabut atau medula oblongata berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sedangkan sumsum tulang belakang
Pada penampang belintang sumsum tulang belakang, ada bagian seperti sayap yang terbagi atas. Sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Kesimpulan, sistem syaraf pada hewan berbeda-beda, baik struktur maupun bentuknya. Hewan yang bertulang belakang, sistem syarafnya adalah syaraf pusat dan syaraf tepi. Sementara hewan yang tak bertulang belakang, mereka memiliki sistem syaraf yang berbentuk seperti tangga, tali, walaupun berbeda struktur dan bentuknya. Sistem syaraf tulang belakang dan sistem syaraf yang tidak bertulang belakang memiliki kesamaan fungsi. Adapun fungsinya adalah dari sistem syarafnya, yakni mengatur dan mengendalikan kerja alat-alat tubuh, mengetahui perubahan yang terjadi pada lingkungannya, serta mengatur dan mengendalikan